Selamat siang teman-teman kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bersama-sama materi yang selanjutnya, yaitu KD 3.5 mengenai Indonesia pada masa Orde Baru dari tahun 1967 sampai 1998 ya. Jadi setelah peristiwa G30 SPKI dan berakhir pada masa peristiwa 98 ya, menjelang reformasi ya. Nah, ini tentang masa kepemimpinan Pak Soeharto. Jadi ciri khas Orde Baru itu adalah Pak Soeharto sebagai pemimpinnya yang memimpin selama kurang lebih 32 tahun atau presiden terlama yang pernah ada di Indonesia pada masa jabatannya ya. Dengan segala positif dan negatifnya dan segala pro kontranya ya. Yang akan kita bahas apa? Yang akan kita bahas adalah keadaan politik, kemudian ekonomi, dan juga tentang sosial dan pendidikan. Nah, tetapi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu kronologi bagaimana Pak Soeharto bisa sampai menjadi presiden ya setelah kekuasaan Pak Soekarno. Oke, Ibu akan menampilkan beberapa gambar terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman, saya yakin kalian sering melihat gambar ini ya, yang bertuliskan piye kabare enak zaman kuto. Nah, ini adalah gambarnya Pak Soeharto. Ini Pak Soeharto ketika sudah tua ya. Nah, ini gambar ini ada sering kita dapati di tempel-tempel di truk atau mungkin stiker di beca atau mungkin juga ada di bus ya. Nah, jadi ini sebenarnya menunjukkan kalau beberapa orang itu sebenarnya merindukan masa-masa kepemimpinan Pak Soeharto ya. Tetapi ada juga yang tidak ya. Tetapi yang dimaksud dengan tulisannya ini adalah enak di zamannya Pak Soeharto itu ketika zamannya itu dari segi ekonomi barang-barang itu tergolong memang murah. Kemudian yang berikutnya ya, yang berikutnya ini adalah gambar dari SP 11 Maret atau Surat Perintah 11 Maret. Nah, Surat Perintah 11 Maret ini dikeluarkan ini ya 11 Maret tahunnya 66 ya. Jadi ini adalah disebut surat sakti yang diterima oleh Pak Soeharto yang mengantarkan Pak Soeharto ke tampuk kekuasaan. Nah, tetapi keberadaan dari Super Semar ini sendiri sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Kemudian yang berikutnya adalah gambar dari siapa ini? Ini adalah Munir ya, yang di sini dituliskan dia telah mati dan dia hidup di ruang-ruang yang kebenaran yang kosong. Nah, Munir ini kita tahu, mungkin ini kalian sudah pelajari di PKN ya. Munir ini adalah seorang tokoh yang meninggal yang diracun di pesawat Garuda yang menuju ke Amsterdam ya. Nah, ini adalah korban juga dari Orde Baru. Kemudian gambar berikutnya adalah gambar Marsinah ya. Ini adalah korban Orde Baru juga. Dia adalah seorang buruh, perwakilan buruh yang kalau kalian punya waktu senggang kalian bisa melihatnya, ada di YouTube. Ini adalah korban yang meninggal dengan cara yang sangat tidak wajar dan sangat kejam. Kemudian yang berikutnya ini ada gambar korban Petrus ya, penembakan misterius. Jadi banyak orang waktu itu terutama di daerah Jakarta ya, Orde Baru ingin mengamankan Jakarta yang waktu itu memang rusuh oleh preman-preman. Nah, kemudian preman-preman itu nanti akan ditembak secara misterius dan yang menjadi sasaran itu adalah mereka
yang disebut dengan gali atau gabungan anak liar, yang kebanyakan mereka itu bertato. Kemudian yang berikutnya ini adalah seorang tokoh yang bernama Wiji Tukul. Nah, dia itu adalah salah satu aktivis 98 yang hilang bersama dengan 12 teman yang lainnya. Kemudian yang ini adalah gambar dari seorang wartawan Udin ya, yang dia juga meninggal karena tulisan-tulisannya itu menyerukan atau mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Orde Baru. Nah, kalau yang tadi yang Ibu sampaikan tadi adalah beberapa penyimpangan yang memang cenderung negatif. Yang kali ini Ibu akan menampilkan sisi positif dari Orde Baru. Jadi segala sesuatu pasti ada plus dan minusnya. Nah, sekarang yang plus dari Orde Baru. Nah, ini adalah koin yang dikeluarkan tahun 1974, 5 rupiah ya. Yang sebelah sisinya lagi ada simbol KB atau keluarga berencana. Nah, ini menunjukkan apa? Zaman Orde Baru itu Pak Soeharto lah yang mengeluarkan kebijakan keluarga berencana. Jadi kalau kita mengenal slogan yang 2 anak lebih baik, itu adalah slogan yang dibuat oleh Orde Baru. Nah, kemudian apa sih latar belakangnya Pak Soeharto mengeluarkan kebijakan ini? Karena pada masa demokrasi terpimpin itu terjadi peledakan penduduk tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan, sehingga Pak Soeharto ingin membatasi jumlah kelahiran dengan cara membuat program KB supaya ketersediaan pangan itu seimbang dengan jumlah atau total kelahiran atau angka kelahiran. Dan program ini berhasil. Kenapa sih bisa berhasil? Karena Pak Soeharto terjun langsung bersama istrinya ke posyandu ke masyarakat dan membuat slogan-slogan yang waktu itu dimunculkan di televisi kebanggaan Indonesia pada waktu itu, yaitu TVRI, dengan lagu dan semboyan yang berkata 2 anak lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah dari segi ekonomi. Kalau tadi dari pendudukan ya, sosial, nah sekarang dari bidang ekonomi. Pak Soeharto membuat program swasembada yang akhirnya mampu membuat Indonesia menjadi swasembada beras ya. Jadi program pertanian Pak Soeharto itu disebut dengan revolusi hijau ya. Kemudian sangat berhasil, bahkan dikagumi oleh bangsa-bangsa lain, sehingga Pak Soeharto mendapatkan penghargaan dari FAO atau Food Agriculture Organization ya, dari PBB ya, atas keberhasilan Pak Soeharto dalam bidang ekonomi. Nah, bagian revolusi hijau itu apa? Nanti ada materi sendiri ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang latar belakang bagaimana munculnya Orde Baru. Yang pertama, karena ada gerakan G30 SPKI. Nah, kalau tidak ada gerakan ini mungkin saja Orde Baru itu tidak akan muncul ya, atau Pak Soeharto mungkin saja tidak, atau kalaupun jadi presiden tidak akan secepat itu waktunya. Nah, jadi waktu itu karena ada G30, Pak Soekarno posisinya juga tidak baik, terus akhirnya pelan-pelan juga jatuh ya. Kemudian faktor berikutnya adalah perekonomian Indonesia yang semakin memburuk. Jadi memburuknya itu seperti yang Ibu jelaskan kemarin, karena ada G30, kemudian ada politik mercusuar, dan itu membuat akhirnya muncul Tritura. Kemudian berdirinya Front Pancasila. Front Pancasila ini adalah sebuah organisasi pemuda yang isinya adalah tujuannya adalah ingin membela Pancasila dari komunis ya. Namanya adalah Front Pancasila, dan nanti mereka akan melaksanakan aksi demo. Upaya reshuffle kabinet Dwikora dan juga Super Semar. Nah, yang reshuffle kabinet Dwikora ini apa?
reshuffle kabinet Dwikora itu adalah upaya dari Front Pancasila ini untuk mengingatkan kepada Pak Soekarno supaya kabinet Dwikora atau kabinetnya Pak Soekarno itu di reshuffle itu diganti atau dirombak, karena menurut Front Pancasila ini kabinet Dwikora ini kebanyakan anggotanya itu adalah orang-orang dari Partai Komunis. Nah kemudian akhirnya pelan-pelan nanti akan ada banyak demo, kemudian akhirnya akan muncul yang namanya Super Semar ya. Dan Super Semar inilah nanti akan mengantarkan Pak Soeharto menjadi presiden. Nah, di bagian berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang Super Semar itu apa. Nah, ini kronologi menuju kepemimpinan Pak Soeharto. Nah, 26 Oktober 1965, jadi setelah peristiwa G30 ya, September ya, 1 bulan kemudian mahasiswa membentuk organisasi-organisasi ya. Kalian bisa lihat di buku paket ada macam-macam organisasi, ada KAMI, KAPI dan lain-lain. Nah organisasi-organisasi itu nanti akan berdemo, kemudian nanti menyatukan diri, yang Ibu sebut tadi namanya adalah Front Pancasila. Kemudian 12 Januari 66 terjadilah aksi Tritura ya. Mahasiswa-mahasiswa itu berdemo menuntut Tritura yang Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian Februarinya kan tadi di sebelumnya kan Ibu menjelaskan kalau ada mahasiswa ini meminta untuk reshuffle kabinet. Nah akhirnya nanti kabinet itu akan diganti benar sama Pak Soekarno, namanya menjadi bukan Dwikora lagi tapi namanya menjadi Kabinet 100 Menteri, karena menterinya ada 100. Nah kemudian setelah dibuat, akhirnya Kabinet 100 Menteri ini nanti akan dilantik tanggal 26 Februari 1966. Kemudian Pak Soekarno itu nanti akan membubarkan organisasi massa yang Ibu sebutkan tadi di sini, ada KAMI, KAPI dan lain-lain, itu akan dibubarkan oleh Pak Soekarno ketika mereka itu melakukan demo. Nah kemudian 11 Maret 66. Nah di sini ya peristiwanya. Di sini kan sudah dilantik ya. Nah pas dilantik itu kan di demo sama mahasiswa. Nah sama Pak Soekarno dibubarkan. Nah mahasiswa semakin marah sama Pak Soekarno ya. Kemudian Kabinet 100 Menteri yang sudah dilantik itu akan bersidang untuk perdana untuk pertama kali tanggal 11 Maret 66. Kita tahu tanggal 11 Maret 66 ini adalah tanggal dikeluarkannya Super Semar. Nah ketika ada peristiwa pelantikan Kabinet 100 Menteri ini, ada korban yang meninggal ketika aksi demo di sini. Namanya adalah Arif Rahman Hakim. Nah Arif Rahman Hakim ini nanti akan meninggal karena ya dia itu terbunuh ketika ada peristiwa demo di sini ya oleh pasukan yang namanya pasukan Cakrabirawa. Nah, pasukan Cakrabirawa ini adalah pasukan pengaman presiden zamannya Pak Soekarno. Kalau sekarang namanya Pas Pampres. Kalau dulu zamannya Pak Soekarno namanya adalah Cakrabirawa. Nah, kemudian bagaimana Super Semar itu bisa muncul? Nah waktu itu ada seorang tokoh namanya Brigjen Sabur. Brigjen Sabur itu adalah ketuanya dari Pas Pampres itu tadi ya. Dia bilang sama Pak Soekarno ketika lagi sidang yang perdana tadi itu loh ya. Jadi bilang sama Pak Soekarno, Pak ternyata di luar kondisinya tidak aman, kita harus segera mengamankan diri. Nah kemudian Pak Soekarno merasa bahwa memang di luar itu sangat genting ya, begitu banyak massa ya. Pak Soekarno memutuskan untuk meninggalkan istana kemudian menuju ke Istana Bogor ya. Kemudian Pak Soekarno kan jalan darat kan dihadang sama mahasiswa. Nah Pak Soekarno naik helikopter. Nah kemudian ini ada 3 tokoh ya, ada Basuki Rahmat, Amir Mahmud dan M. Yusuf.
Nah, mereka bertiga ini siapa? Mereka bertiga ini adalah bawahannya Pak Soeharto yang diutus untuk mengikuti sidang perdana tadi, ya. Dan Pak Soeharto kenapa nggak ikut? Nah, Pak Soeharto waktu itu kondisinya lagi sakit. Kemudian mereka bertiga ketika Pak Soekarno pergi dari istana, mereka bertiga juga ikut pergi, ikut bubar juga. Terus kemana mereka? Ya mereka lapor sama Pak Soeharto bahwa sidangnya berhenti karena situasi tidak memungkinkan bla bla bla. Nah, kemudian apa yang harus saya lakukan? Nah, kemudian akhirnya mereka bertiga disuruh menemui Pak Soekarno lagi dan diminta menyampaikan pesannya Pak Soeharto yang berkata, sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya, beliau akan mengerti. Nah, dari kalimat ini berarti kita tahu bahwa sebelum peristiwa ini, entah itu kapan ya, berarti antara Pak Soeharto dan Pak Soekarno sebenarnya sudah pernah bertemu. Nah, mereka membicarakan tentang bagaimana kelangsungan negara Indonesia. Kemudian akhirnya beliau bertiga tadi, ada Basuki Rahmat dan yang lainnya tadi, menemui Pak Soekarno. Kemudian singkat cerita keluarlah yang namanya Super Semar yang dibuat oleh Pak Soekarno dan diberikan kepada Pak Soeharto. Tetapi banyak versi ya tentang keluarnya Super Semar ini, tapi kalau di buku diceritakan seperti itu. Nah, kemudian diberikan kepada Pak Soeharto, yang intinya dari Super Semar itu adalah pemberian mandat kepada Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pankomkap itu Panglima Komandan Keamanan dan Ketertiban untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Jadi Pak Soekarno minta tolong sama Pak Soeharto, silahkan ada mandat, laksanakan, dan setiap hari kamu harus lapor kepada saya, dan mandat ini hanya sementara. Kalau sudah selesai, kondisinya sudah aman, silakan mandat ini dikembalikan. Nah, intinya seperti itu. Tetapi akhirnya sama Pak Soeharto, Super Semar ini akan dijadikan sebagai alat nanti untuk masuk dan naik ke kekuasaan. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Soeharto pertama kali setelah mendapatkan Super Semar keesokan harinya yaitu yang pertama adalah membubarkan PKI, menyerukan pelajar dan mahasiswa untuk sekolah kembali, penahanan menteri-menteri yang terlibat PKI. Ini ada 3 hal yang dilakukan oleh Pak Soeharto. Nah, kemudian apa yang terjadi di Indonesia setelah muncul Super Semar itu? Berarti terjadi yang namanya dualisme kepemimpinan atau terjadi 2 pemimpin dalam satu negara, dan itu membuat bangsa Indonesia menjadi bingung, sebenarnya siapa presidenku? Kalau secara sah itu presidennya adalah Pak Soekarno, tetapi yang melaksanakan tugas keseharian presiden itu adalah Pak Soeharto. Karena memang Pak Soekarno waktu itu kondisinya tengah sakit dan juga banyak rakyat yang tidak menyukai Pak Soekarno. Nah, akhirnya Soeharto nanti akan membuat kabinet ampera atau amanat penderitaan rakyat dan melaksanakan tugas keseharian presiden. Terjadi dualisme kepemimpinan yang menimbulkan ketegangan politik karena terjadi 2 kubu. Nah, akhirnya Pak Soekarno nanti tanggal 22 Juni akan membuat pidato yang namanya Nawaksara ya. Ini adalah pidato pertanggungjawabannya sebagai seorang presiden. Nah, akhirnya Pak Soekarno merasa bahwa bagaimana ini terjadi dualisme kepemimpinan. Terus Pak Soekarno juga mendapatkan saran dari temannya untuk mundur dari jabatannya, karena kalau tidak akan semakin genting keadaan Indonesia karena terjadi 2 kepemimpinan. Akhirnya Pak Soekarno memutuskan untuk mengundurkan diri tanggal 22 Februari dan akhirnya Pak Soeharto akan dilantik 12 Maret 67. Nah, mulai dari sini secara sah Pak Soeharto menjadi presiden. Nah, kalian bisa menganalisis sendiri atau nanti membaca sumber yang lain bagaimana sih sebenarnya Super Semar itu kebenarannya, kemudian proses Pak Soeharto menjadi presiden itu seperti apa ya. Nah, sampai di sini dulu penjelasan Ibu, dan setelah mendengarkan penjelasan Ibu ini dan juga membaca PPT Ibu yang sudah Ibu kirimkan, kalian saya yakin bisa mengerjakan beberapa soal yang akan Ibu sampaikan. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga penjelasan ini memberikan pencerahan. Terima kasih.